Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di ruang belajar IPA Asyik. Bersama Bu Tutu, pada video ini kita akan belajar objek IPA dan pengamatannya bagian 1, yaitu tentang penyelidikan IPA. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan IPA, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA, menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA, dan menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasilnya. Baik, adik-adik, sebelumnya Bu Tutu mau tanya dulu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19? Nah, pertanyaan tadi disebut dengan permasalahan. Lalu, bagaimana cara anak IPA dalam menyelesaikan permasalahan? Ya, betul sekali, dengan cara melakukan penyelidikan. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Penyelidikan dalam IPA bisa melalui pengamatan secara langsung ataupun melalui pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber. Langkah pertama dalam penyelidikan IPA adalah mengamati. Pengamatan adalah kegiatan menggunakan panca indera, mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah, termasuk mengukur dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Pada permasalahan tentang COVID-19 tadi, kita dapat melakukan pengamatan dengan mencari data dan informasi mengenai COVID-19 dari berbagai sumber. Misalnya membaca dari internet, melihat dan mendengarkan berita, ataupun mencari hasil-hasil penelitian yang sudah ada. Langkah kedua dalam penyelidikan IPA adalah membuat inferensi. Membuat inferensi maksudnya menjelaskan hasil pengamatan. Penjelasan digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Pada permasalahan tentang COVID-19 tadi, kita dapat membuat inferensi dengan menuliskan data-data yang sudah kita cari tadi menjadi satu. Misalnya seperti ini, cara mencegah penularan COVID-19. Nah, di sini kita jabarkan bagaimana cara-caranya kita jelaskan. Dari mana sumbernya kita dapatkan, kita jelaskan semuanya di sini. Langkah yang ketiga dalam penyelidikan IPA adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Dapat berupa tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Pada permasalahan tentang COVID-19 tadi, kita dapat mengkomunikasikan seperti ini misalnya. Nah, kita buat gambar. Apa yang harus saya lakukan untuk menghindari penyebaran virus? Nah, sering cuci tangan dengan sabun dan air. Gunakan larutan desinfektan. Kemudian cuci tangan setidaknya 30 detik. Tutupi batuk dan bersin dengan tisu sekali pakai.
buang tisu setelah pemakaian. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan baju. Hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Hindari kontak dengan orang-orang yang sedang tidak sehat. Jaga jarak, gunakan masker. Nah, seperti ini. Jadi, keterampilan proses dalam penyelidikan IPA melibatkan sejumlah proses, yaitu mengamati, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Dalam penyelidikan IPA, kita perlu memiliki sikap ilmiah. Di antaranya, rasa ingin tahu. Kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian, tekun. Dalam menyelesaikan permasalahan, kita harus tekun serta teliti. Kemudian kita juga harus kritis dalam menghadapi permasalahan itu, mencari informasi dan data dari berbagai sumber, membandingkan informasi satu dengan yang lain, membandingkan kebenarannya. Kita harus kritis. Kemudian kita juga harus objektif. Objektif ini adalah apa adanya. Jadi data yang kita dapatkan kita tampilkan secara apa adanya tanpa dimanipulasi atau dipalsukan. Lalu apa kegunaan belajar IPA? Ini dia, dengan belajar IPA kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar? Kemudian kita juga bisa menyelesaikan masalah, misalnya bagaimana cara mendapatkan air bersih dari air yang keruh. Kita juga bisa berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Kita juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, itu tadi adalah kegunaan belajar IPA. Kemudian, apa saja yang diamati dalam IPA? Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Coba perhatikan gambar A dan gambar B. Gambar A ini adalah gambar model atom yang diperbesar, sedangkan gambar B ini adalah gambar galaksi yang diperkecil. Dari kedua gambar itu tampak ada kemiripan, kan? Masya Allah, sungguh luar biasa sekali ya ciptaan Allah. Nah, kalian juga harus tahu ini. Ilmu pengetahuan dalam IPA itu digolongkan menjadi 4. Ada fisika, biologi, kimia, dan ilmu bumi dan antariksa. Fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Biologi mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran ranik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Sedangkan ilmu bumi dan antariksa mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, itu tadi materi tentang penyelidikan IPA. Sudah jelas? Atau ada pertanyaan? Tuliskan di kolom komentar ya. Baik, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat belajar, tetap jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.